Nah, untuk soal yang ketiga adalah jelaskan ajaran puncak tasawuf yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Nah, ajaran puncak tasawuf mengenai wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad merupakan konsep-konsep yang kompleks dalam pemahaman spiritual Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat beserta contoh dan analogi logisnya. Yang pertama mengenai wahdah al-syuhud atau penggabungan penglihatan. Wahdah al-syuhud menyeratkan bahwa dalam pengalaman spiritual, seseorang menyadari bahwa keberadaan Tuhan tercermin dalam segala aspek penciptaannya. Dalam wahdah ini, seorang sufi mengalami kesatuan antara penglihatan atau persepsi manusia dengan realitas Tuhan. Contohnya, seorang sufi yang melihat matahari terbenam di atas bukit dapat merasakan pengalaman wahdah al-syuhud. Sufi itu menyadari bahwa matahari terbenam adalah manifestasi kebesaran Tuhan dan menemukan kesatuan dalam pengalaman itu. Nah, untuk analogi logisnya, kita dapat membandingkannya dengan melihat sebuah lukisan yang indah. Lukisan tersebut merupakan hasil karya seorang seniman yang mencerminkan kecerdasan, kreativitas, dan kehadiran sang seniman. Begitu pula dengan wahdah al-syuhud, segala sesuatu dalam alam mencerminkan keberadaan dan kehadiran Tuhan. Untuk yang kedua adalah wahdah al-wujud atau penggabungan keberadaan. Konsep ini menekankan bahwa tidak ada yang ada kecuali Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dan segala sesuatu yang terlihat di dunia ini hanyalah manifestasi darinya. Semua wujud adalah satu, yaitu dalam Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika seorang sufi melihat sebutir pasir, ia menyadari bahwa pasir tersebut adalah Tuhan yang menjelma dalam bentuk pasir. Untuk analogi logisnya, kita dapat membayangkan tetes air yang jatuh ke dalam samudra. Air yang jatuh ke samudra itu sendiri merupakan satu kesatuan. Air tersebut mencerminkan sebagian kecil dari keseluruhan samudra yang tak terbatas. Dalam wahdah al-wujud, segala sesuatu di dunia ini adalah seperti tetes air yang tergabung dalam samudra, keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah hulul atau pencampuran. Merupakan konsep yang menyatakan bahwa Tuhan hadir secara langsung di dalam diri individu itu sendiri. Sehingga dalam tingkat ini ada penggabungan antara ruh individu dengan ruh Tuhan. Contohnya, seorang sufi yang telah mencapai tingkat hulul dapat merasakan kehadiran Tuhan secara langsung dalam kesadaran dan pengalaman pribadinya. Analogi logisnya, yaitu cahaya matahari yang memasuki ruangan melalui jendela itu mengisi ruangan secara penuh dan menyatu dengan segala objek di dalamnya. Nah, dalam hulul ini, Tuhan mengisi individu sepenuhnya dan menyatu dengan keberadaannya. Nah, untuk selanjutnya adalah ittihad. Ittihad berarti penyatuan atau penggabungan diri dengan Tuhan secara mutlak. Konsep ini menyiratkan bahwa seseorang dapat mencapai tingkat kesadaran yang memungkinkan mereka mencapai penyatuan sempurna dengan Tuhan, di mana mereka tidak lagi membedakan antara diri mereka sendiri dengan Tuhan. Contohnya, seorang sufi yang telah mencapai tingkat ittihad mengalami keadaan di mana ia tidak lagi merasa sebagai entitas terpisah. Mereka merasa satu. Nah, untuk analogi logisnya, kita dapat membayangkan cahaya lilin yang dinyalakan dan berlebur dengan cahaya matahari yang menyinari di ruangan. Cahaya lilin tersebut menjadi satu dengan cahaya matahari. Dalam ittihad, seseorang dan Tuhan bersatu menjadi satu entitas yang tak terpisahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya dalam jawaban yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.